Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Empire Unan punya cerita. Kita di sini mau bahas tentang question and answer dari episode 3 kemarin yang mungkin jawaban dari teman-teman belum terpuaskan atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman atau rekan-rekan tulis di kolom komentar itu belum sempat kita jawab. Berhubung banyak sekali pertanyaan, jadi sekarang kita pilih nih beberapa pertanyaan yang mungkin akan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sudah ada bergabung bersama kita beberapa orang yang sudah ahli di bidang QA sesuai dengan tema kita kemarin. Terus di sini tuh kemarin kan hanya ada cuma dua pemateri ya, yaitu Mas Ansar sama Mbak Prima. Nah, sekarang ada tambahan nih, yang mana mereka juga berasal dari industri farmasi, praktisi di industri farmasi yang berbeda, dan juga pastinya industrinya sangat terkenal di Indonesia juga. Pertama masih ada Mas Ansar. Halo. Pembicara kedua kita ada Mbak Prima. Hai. Oke, pembicara ketiga kita ada Mbak Askia. Nah, beliau dari PT Aktavis. Next, yang keempat, kita ada Mas Abdel Taufiki, atau biasa disapa dengan Afik. Halo, ya kalem sekali ya Mas Afik ini ya. Oke, Mas Afik ini berasal dari PT Guardian Pharmatama nih, gitu. Jadi kita sekarang berkumpul ada dari 5 industri nih, yang aku sendiri dari PT Novel Pharmaceutical. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Di sini kita udah merangkum 10 pertanyaan untuk dijawab oleh 4 orang pembicara kita hari ini. Dan langsung saja ke pertanyaan pertama. Yang pertama, berlakunya CPOB 2018 terkait validasi pembersihan dengan pendekatan equipment train, apakah sudah implementasi? Boleh di-share pengalaman dan tantangannya saat ini di site Bapak. Terima kasih dari Anna Fajar Hasanah, PT Dankos Pharma. Terima kasih Mbak Septi. Ya, mungkin kemarin teman-teman semua kita tidak sempat menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi kita coba rangkum seperti yang disampaikan oleh Mbak Septi tadi. Ini untuk pertanyaan pertama adalah terkait validasi pembersihan. Di mana Mbak Ana menanyakan bracketing untuk equipment train-nya apakah sudah diterapkan di perusahaan saya saat ini dan masalah-masalahnya seperti apa, seperti itu. Jadi sebenarnya rekan-rekan atau teman-teman semua, equipment train itu adalah suatu tools ataupun parameter untuk pengelompokan dalam pelaksanaan validasi pembersihan sebenarnya. Jadi kalau di validasi pembersihan, mungkin kemarin saya tidak terlalu menjelaskan ya validasi pembersihan itu seperti apa. Jadi intinya validasi pembersihan itu adalah verifikasi yang terdokumentasi untuk membuktikan bahwasannya prosedur pembersihan atau pencucian alat yang kita miliki ataupun mesin yang kita miliki itu benar-benar bisa membersihkan mesin itu dan bebas dari sisa ataupun residu dari zat aktif yang diproduksi yang dilewati pada mesin tersebut sehingga tidak terjadi kontaminasi terhadap produk berikutnya. Nah, seperti itu intinya. Jadi kita verifikasi nih prosedurnya udah sesuai belum, udah bisa membersihkan belum residu-residunya, baik residu dari zat aktifnya, residu mikrobiologinya, residu dari deterjennya. Nah, itu semua dicek semua di situ. Nah, jadi kalau untuk equipment train untuk perusahaan saya sendiri sebenarnya Mbak Ana dan teman-teman semua itu saya sudah mulai menggunakan yang namanya bracketing parameter dari equipment train. Equipment train itu adalah sebenarnya jalur dari si peralatan yang digunakan dari produk-produk yang kita punya di pabrik. Jadi nanti kita kelompokkan. Saya juga sudah mengkelompokkan semua produk yang kita miliki yang di perusahaan kita masing-masing. Jalur mesin mana saja nih, karena kita kan punya mesin itu nggak cuma satu. Misalkan dari proses produk sirup ya, produk sirup kita punya mesin mixing, mesin filling lah yang sederhana aja. Ada 2 mesin mixing, ada mesin filling. Nah, mesin mixing kita itu kan nggak cuma satu, bisa jadi ada 2, mesin fillingnya cuma satu. Jadi kita harus kelompokkan dulu nih produk-produk kita, produk A, B, C, D, E itu melewatinya di mesin mana saja.
Nah, itu sudah kita kelompokkan, itu sudah di bracketing sesuai dengan equipment trendnya, sudah dikelompokkan dia melewati mesin mana saja. Nah, saya itu sudah terapkan di perusahaan saya. Nah, nanti kita menghitung ada yang namanya kriteria penerimaan dari residu zat aktif atau senyawa marker ya, namanya kalau di validasi conversion itu ada namanya senyawa marker atau senyawa penanda. Jadi kan produk kita banyak tuh, ada produk A, B, C, D, dan banyak lah pokoknya. Kan kita tidak mungkin melakukan pengujian ke semua produk. Jadi kita tidak mungkin menguji semua residu zat aktif produk itu, karena akan memakan waktu yang lama, akan memakan proses yang lama juga. Nah, jadi kita akan bikin yang namanya risk analysis ataupun risk assessment-nya untuk menentukan produk mana nih dari A, B, C, D itu yang akan kita pilih sebagai produk marker tadi atau produk penandanya. Misalkan kita terpilihnya adalah A. Nah, kriterianya memilih produknya itu kenapa A? Banyak parameternya. Ada yang parameter dari kelarutannya, ada dari toksisitasnya, ada dari dosis terapeutik terkecilnya, ada dari frekuensi produksinya, dan parameter-parameter lain yang mungkin ditetapkan oleh perusahaan Bapak Ibu semua. Jadi semuanya dirangkum, ditentukan mana nih resiko paling tinggi yang mungkin akan mengkontaminasi produk berikutnya. Nah, itulah senyawa marker tadi. Nah, nanti senyawa marker tadi kita lihat dia melewati mesin mana saja. Jadi di mesin itu berarti dia adalah markernya. Nanti kita lihat juga produk yang lain yang lewat di mesin itu ada produk apa saja. Yang tidak melewati itu produknya apa-apa saja. Nanti dikelompokkan berdasarkan equipment trendnya tadi, jalur si produknya tadi. Nah, nanti setelah itu kita sudah dapat senyawa markernya, kita sudah kelompokkan bracketing sesuai dengan peralatan yang digunakan. Baru nanti kita hitung yang namanya nilai mako. Mako itu adalah maksimum allowable carryover. Jadi berapa jumlah maksimum zat yang diperbolehkan ada pada mesin tersebut. Nah, jadi kita hitung tuh nanti nilai makonya. Nah, menghitung nilai mako itu juga banyak cara-caranya. Mungkin kalian ya, Mbak Septi, ya, saya jawab pertanyaan ketiga, nanti akan dimunculkan oleh tim kita juga untuk pertanyaan ketiganya. Dari Pak Edo, PT Sanbe Pharma, terkait PDA atau Permitted Daily Exposure. Jadi, menyambung ya, tadi kan saya sudah kelompokkan ya, Mbak Naya, saya sudah kelompokkan equipment trendnya seperti apa, saya sudah punya senyawa markernya seperti apa, sekarang saya mau menghitung kriteria penerimaannya nih, senyawa makonya maksimal yang boleh ada di mesin itu berapa sih? Nah, untuk menentukan nilai itu banyak cara untuk kalkulasinya. Salah satunya yang disebutkan oleh Pak Edo kemarin, permitted daily exposure. Jadi permitted daily exposure itu adalah dosis jumlah ataupun quantity yang diperbolehkan dan tidak memberikan efek saat terpapar dalam sehari pemakaian intinya. Jadi permitted daily exposure. Jadi pemaparan yang diizinkan. Jadi kadar sudah ditentukan nih, kadarnya berapa yang diizinkan ada di mesin tersebut sehingga tidak menimbulkan efek juga kepada peminumnya nanti, kepada orang yang mengkonsumsi obat kita itu. Nah, itu banyak. Jadi ada PDA, ada yang namanya juga nanti ADA atau acceptable daily exposure, ada yang namanya dosis terapeutik harian, ada yang namanya dari perhitungan toksisitas. Nah, intinya kalau yang toksisitas, PDA dan ADA, data yang diambil adalah kebanyakan data dari toksisitas. Toksisitas dari zat aktif yang kita tentukan sebagai senyawa marker. Tadi kan saya juga bilang tuh di depan saya menentukan senyawa marker itu berdasarkan data toksisitas juga. Nah, mana nih data-data itu semua dikolek, banyak rumus-rumusnya, nanti teman-teman bisa cari juga di literatur-literatur yang ada. Saya mungkin nggak bisa paparkan sekarang, karena bakalan lebih panjang, nanti saya bahas satu-satu rumusnya seperti apa gitu kan. Jadi saya cuma menjawab pertanyaan dari Pak Edo dan Bu Ana ya, dari PT Dankos dan PT Sanbe Pharma. Setelah kita, kalau dari perusahaan saya sendiri, saya lebih cenderung mengambil dari data terapeutik harian, karena untuk rumus yang digunakan pada perhitungan senyawa mako atau perhitungan mako untuk senyawa marker kita itu lebih bukan lebih mudah ya, lebih umum data yang bisa kita kolek dari semua produk kita 100 ataupun berapa banyak pun produk yang ada di perusahaan Bapak Ibu semua. Data yang paling mudah dikolek dan bisa kita dapatkan itu adalah data dari terapeutik harian, rumus-rumusnya. Data-data di situ ada data
dosis terapi terkecilnya, terus ada dosis pemakaian seharinya itu berapa, kemudian besar batch-nya berapa, safety factor-nya berapa. Nah, situ bisa kita hitung langsung gitu. Nah, biasanya yang saya tahu ya perusahaan-perusahaan lain juga kebanyakan ngambilnya dari dosis terapeutik harian. Cuman yang lebih akurat, yang lebih aman sebenarnya adalah memang tadi PDA dan EDA yang disampaikan oleh Pak Edo. Cuma data yang kita ambil untuk data PDA dan EDA itu adalah data toksisitas. Di mana data toksisitas itu yang diminta banyak. Ada data berapa lama dia melakukan studi toksisitasnya, ada data perlakuannya terhadap sampel toksisitasnya seperti apa, banyak. Ada namanya ada F1 sampai F5 namanya. Banyak lagi. Jadi mungkin yang bisa diterapkan dan yang lebih cenderung digunakan di perusahaan-perusahaan adalah untuk dosis terapeutik harian, Pak Edo. Jadi saya mungkin kalau boleh bilang untuk saya sekarang masih menggunakan dosis terapeutik harian. Ada tadi seperti yang saya sampaikan, syarat-syaratnya itu, data-data yang dikumpulkan itu. Nah, tadi kita hitung, kalau kita sudah dapat data-datanya semua zat aktif sudah kita kelompokkan, semua jalurnya sudah dikelompokkan, kita hitung nilai kriteria penerimaannya berapa. Setelah dapat nilai makonya tadi, nanti baru kita hitung terhadap syarat untuk residunya atau kriteria penerimaan dari residu yang diperbolehkan tadi. Karena kita kan nggak mungkin nge-swab atau ngambil sampel itu ke semua permukaan mesin, nggak mungkin. Kita hanya mengambil di titik-titik yang kritikal dengan luas permukaan yang sudah ditentukan. Misalkan kita cuma mengambil sampel itu luasnya 5 x 5 cm. Nah, nanti berapa yang diperbolehkan dari syarat yang 5 x 5 cm itu kita kalkulasikan terhadap total luas permukaan mesin sesuai equipment train tadi. Nah, nanti tadi sudah dapat senyawa markernya apa, jumlah makonya yang diperbolehkan berapa, terus baru kita tentukan kriteria penerimaannya sesuai dengan luas permukaan yang disampling terhadap total luas permukaan alat yang dilewati oleh senyawa marker tersebut. Jadi mungkin seperti itu, Mbak Septi, untuk jawaban pertanyaan dari nomor 1 ya, dan nomor 3 ya, terkait equipment trend dan bracketing melalui PDA atau Permitted Daily Exposure gitu. Mungkin itu saja Mbak Septi. Terima kasih untuk Mbak Ana dan Pak Edo ya yang sudah bertanya. Mungkin bisa dilengkapi lagi mungkin dari materi-materi yang lain, dari pemaparan-pemaparan yang lain. Dari kita mungkin dari saya itu dulu. Kembalikan ke Mbak Septi. Oke, makasih Mas Ansar. Kayaknya cukup panjang ya penjelasannya ya. Dan mungkin juga penggunaan istilah-istilah yang dipakai Mas Ansar mungkin beda juga ya sama teman-teman atau rekan-rekan yang di industri lainnya gitu. Oke, pertanyaan kedua. Dari Raki, aturan pelabelan expired date dan MFG date obat gimana Kak? Apa cuma di kemasan sekunder saja? Soalnya pasien saya di rumah sakit suka komplain karena di kemasan primer cuma tertera MFG date, jadi dikira itu tanggal expired date. Baiklah, terima kasih Mbak Septi untuk kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rafki, yaitu tentang pelabelan dan penulisan expired date di kemasan primer. Kita merujuk kepada Peraturan Kepala BPOM nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Nah, di sana itu sebenarnya untuk kemasan primer itu sudah harus mencantumkan nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nomor izin edar, nomor batch, tanggal produksi, dan juga batas kadaluarsa. Jadi berdasarkan peraturan ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya di kemasan primer itu memang sudah harus mencantumkan expired date. Nah, kalau misalkan Mas Rafki menemukan case seperti itu di rumah sakit, Mas Rafki bisa mengajukan komplain ke industri obat tersebut melalui distributor atau pihak marketing dari obat tersebut. Jadi nanti bisa ditangani dan dijawab oleh pihak industri, dan itu bisa menjadi bahan improvisasi oleh pihak industri tersebut untuk dapat mencantumkan expired date di kemasan primer. Nah, begitu Mbak Septi jawabannya. Berarti kurang lebih ini sebagai masukan ya Mbak Aski ya.
ke industri farmasi yang bersangkutan ya, bahwa kalau di kemasan primer itu harusnya ditambahkan expired date karena itu sebuah kewajiban ya Mbak Aski ya. Pertanyaannya dari Nofri. Jadi, jika perusahaan A mempunyai market ekspor pada saat produk tiba di market tujuan dan sebelum didistribusikan, untuk perilisan produk menjadi tanggung jawab QA market pengirim atau QA market penerima. Dan jika dalam satu kontainer ekspor berisi 10 palet, ditemukan satu palet temperatur exclusion, apakah memungkinkan dilakukan metode partial release? Nah, ini QA banget nih untuk perilisan nih. Oke, pertanyaan nomor 4 mungkin masih ke Mbak Aski kali ya untuk dijawab ya. Silahkan Mbak Aski. Saya juga akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Nofri. Nah, itu terkait tentang perilisan produk ekspor ya. Itu apakah pengirim, QA pengirim atau QA penerima yang akan melakukan perilisan. Nah, kalau perilisan itu baik itu produk ekspor, impor, toll in ataupun toll out, itu biasanya kedua belah pihak melakukan perilisan. Nah, untuk produk ekspor, QA pengirim itu dia sebelum melakukan pengiriman, dia melakukan perilisan dulu. Artinya dia juga memastikan apakah produk ini acceptable untuk dirilis apa tidak. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, maka dilakukan perilisan oleh QA pengirim dan dikirimkan ke pihak site penerima. Nah, saat produknya sudah diterima, nanti site penerima juga akan melakukan perilisan. Nah, site penerima itu melakukan perilisan, mereka biasanya meminta dokumen secara elektronik kepada QA kepada site pengirim. Dokumen itu bisa berupa Batch Record Product, Certificate of Analysis Produk jadi, Certificate of Analysis API, kemudian laporan investigasi OOS atau DVSI apabila ada, kemudian hasil monitoring suhu selama proses pengiriman. Nah, dan juga kalau misalkan produk itu kita kirimkan ke Eropa, nah itu menurut aturan dari Europe Agency Medicine di sana, untuk melakukan perilisan produk, kita membutuhkan Certificate of Conformance. Nah, jadinya pihak site pengirim itu nanti akan mengirimkan juga Certificate of Conformance ke site penerima agar si site penerima bisa melakukan perilisan produk. Nah, terkait pemantauan suhu selama proses pengiriman, nah itu kan memang selama proses pengiriman itu kita memang harus menjaga suhu dan suhu dari kontainernya agar tetap masuk di dalam range limit yang diharuskan kan. Nah, itu apabila terjadi excursion atau suhunya di luar limit, apabila terjadinya hanya pada satu palet, nah biasanya itu akan di hold dulu oleh site pengirim, oleh site penerima. Jadi site penerima itu tidak melakukan perilisan dulu, tapi mereka meminta laporan investigasi dan mereka meminta untuk ini tuh harus diinvestigasi terlebih dahulu agar terjamin gitu. Emang yang excursion itu misalkan memang cuma satu palet, tapi kan bisa jadi sebenarnya excursion suhu itu berdampak juga kepada palet-palet yang lain. Jadi emang harus dilakukan investigasi secara menyeluruhan terhadap batch tersebut. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya itu tidak memungkinkan karena memang kita harus melakukan investigasi dulu untuk menjaga kualitas obat tetap tersebut masih sesuai dengan kriteria kita gitu. Nanti kalau misalkan hasil investigasinya sudah keluar dan bisa diputuskan apakah ini memang bisa dirilis ataupun tidak. Nah, seperti itu Mbak Septi. Tujukan untuk pemateri kedua nih dari kemarin nih. Nah, pemateri kedua kita berhubung kemarin itu adalah Mbak Prima, jadi kayaknya mungkin Mbak Prima yang akan jawab nih sesuai dengan request dari si penanya nih. Oke, pertanyaannya adalah tadi dijelaskan bahwa dalam bagian rilis produk ada data stabilitas. Data ini data yang seperti apa, Bu? Gitu. Terus apakah stabilitas FG ini mungkin finish good ya, tersebut atau lainnya? Kemudian mohon bimbingannya macam-macam stabilitas selain stabilitas selama masa penyimpanan seperti Accelerate Annual Stability Study dan lain-lain. Terima kasih dari Asrin. Oke, Mbak Prima, mohon dijawab Mbak Prima. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Asrin juga telah bertanya. Nah, saya melanjutkan materi yang sebelumnya itu
kemarin itu saya menyampaikan bahwa perilisan produk itu ada 4 ya. Ada rutin, ada validasi, deviasi, sama ekspor. Nah, di sini yang membutuhkan data stabilitas itu adalah validasi dan juga deviasi jika dibutuhkan. Nah, validasi ini yang dicek itu ada 3 kondisi. Yang pertama itu akselerat, intermediate, sama long term. Tapi tergantung masing-masing industrinya membuatnya seperti apa. Nah, kemudian kalau deviasi juga tergantung dari deviasinya. Misalnya aja ada perubahan pada proses produksi yang ditakutkan akan berpengaruh pada stabilitasnya. Makanya sepertinya Mbak Prima ada masalah koneksi ya guys. Maaf nih Mbak Prima, barusan terjadi kesalahan koneksi dari Mbak Prima nih. Kesalahan koneksi. Mbak Prima boleh diulang lagi jawabannya Mbak Prima? Oh, baiklah, mohon maaf, sepertinya kondisi di sini sedang tidak bagus ya sinyalnya. Baiklah, akan saya ulang lagi. Nah, menyambung pernyataan saya sebelumnya tentang validasi, perilisan produk dengan validasi. Nah, di sini saya katakan perilisan produk itu kan ada 4, ada 5 bahkan ya. Kalau dari Bu Aski tadi ada rutin, validasi, deviasi, sama ekspor, sama impor juga. Nah, di sini yang membutuhkan data validasi, data stabilitas itu adalah validasi dan deviasi. Deviasi ini tergantung juga, itu jika diperlukan. Jika deviasinya itu. Oke, sepertinya Mbak Prima lagi banyak masalah ya di bagian koneksi ya. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Pertanyaan nomor 7 dari Asrin. Selamat malam, saya ingin bertanya terkait calibration. Jika instrumen pengukuran tadi menjadi satu di mesin, bagaimana proses dan prosedur kalibrasi terus sekaligus kualifikasinya? Kemudian bagaimana industri farmasi melakukan kalibrasinya? Apakah mendatangkan petugas dari badan kalibrasi atau instrumennya dibawa ke tempat sana? Terima kasih. Silakan Mas Ansar. Oke Mbak Septi, terima kasih Mbak Septi ya. Ya, terkait kalibrasi Mbak Astrin ya, kemarin juga saya lihat di komentar dari Pak Edo ya, kalau nggak salah itu sudah jawab juga ya. Teman saya coba mengulang lagi saja, mengulang sekilas terkait kalibrasi. Nah, di sini Mbak Astrin menanyakan kalau misalkan parameter kalibrasinya itu berada di mesin dan untuk kalibrasinya itu sendiri, kalibrasi itu sendiri gimana gitu? Apakah harus dibawa keluar ke balai kalibrasi atau balai kalibrasi yang kita datangkan? Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan dua-duanya, Mbak Astrid. Nah, kalau untuk kalibrasi sendiri, kalau di lingkungan industri farmasi itu, saya kelompokkan menjadi 2. Ada kalibrasi yang dilakukan secara internal pabrik, ada kalibrasi yang dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah balai kalibrasi. Namun intinya dari 2 pelaksana ini, mereka haruslah dari badan ataupun orang yang melakukan kalibrasi itu sudah terkualifikasi untuk melakukan parameter kalibrasi tersebut terlebih dahulu. Jadi misalkan nih kalau kita mau lakukan kalibrasinya secara internal, petugas kalibrasi yang ada di pabrik, misalkan dari tim saya, tim kalibrasi yang saya punya, itu sudah dilakukan kualifikasi terlebih dahulu untuk tim saya. Jadi dia sudah di training dulu, dia sudah dapatkan dulu sertifikat untuk melakukan kalibrasi pada parameter itu. Contoh misalkan yang melekat pada mesin ya, yang melekat pada mesin adalah parameter speed atau kecepatan, parameter kecepatan pada mesin cetak misalkan, ada mesin cetak. Kita yang mungkin lebih umum saja mesin cetak. Mesin cetak ada parameter kecepatan di mana itu harus dikalibrasi secara berkala agar nanti nilai kecepatan yang dihasilkan pada mesin cetak itu akurat dan tidak terjadi perubahan yang signifikan saat proses, karena itu kan akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan ataupun productivity dari yang produk yang kita hasilkan. Nah, di sini kita harus ketahui dulu lingkungan pabrik kita itu bisa nggak melakukan kalibrasi secara internal untuk parameter kecepatan tadi. Kalau seandainya petugas kalibrasi kita sudah terkualifikasi, kemudian kita punya standar yang untuk dibandingkan terhadap pengukuran pada parameter kalibrasi itu yang memang sudah tertelusur dan tersertifikasi juga, kita bisa lakukan secara internal. Jadi kita tidak perlu mengirim mesin cetak tadi ataupun mendatangkan balai kalibrasi dari pihak ketiga ke sini ke pabrik. Jadi itu dari tim secara internal bisa dilakukan.
Cuman kalau seandainya kita tidak bisa melakukan kalibrasi itu secara internal, baru kita minta bantuan ke pihak ketiga. Saya ambil contoh misalkan HPLC. Nah, di HPLC banyak parameter ukur kalibrasi yang mungkin tim kalibrasi saya tidak bisa melakukan kalibrasi itu atau belum terkualifikasi untuk melakukan kalibrasi itu. Nah, biasanya saya akan ajukan permintaan ke balai kalibrasi ataupun pihak ketiga yang sudah terakreditasi KAN namanya. Ada lembaga KAN. Lembaga KAN itu adalah lembaga yang bertugas untuk mengeluarkan sertifikat akreditasi dari badan kalibrasi terhadap parameter ukur yang akan dikalibrasi. Misalkan supplier A, mereka punya sertifikat KAN dengan ruang lingkup pemeriksaan suhu, misalkan untuk HPLC, pemeriksaan suhu misalkan. Nah, kita harus pastikan itu dulu pada balai kalibrasinya. Mereka memang benar sudah tersertifikasi itu. Terus sertifikatnya masih dalam masa berlakunya masih dalam rentang atau tidak. Karena sertifikat ataupun akreditasi itu memiliki masa berlaku. Jadi nanti kita harus pastikan itu dulu, ruang lingkupnya sudah termasuk ke dalamnya, nanti baru kita ajukan permintaannya tadi. Nah, untuk pelaksanaannya dari pihak ketiga, itu bisa dilakukan di tempat kita, di pabrik kita, atau juga bisa kita kirimkan alatnya ke mereka, tergantung kesepakatan dan tergantung kebutuhannya kita. Kalau misalnya kayak HPLC kan itu unitnya besar dan mungkin untuk pengirimannya juga repot dan butuh memiliki resiko yang tinggi untuk pengiriman alat itu harus ke supplier kita. Nah, kita bisa request ke supplier ataupun pihak ketiga yang kita sudah tunjuk tadi untuk mereka datang ke pabrik melakukan kalibrasi di pabrik. Jadi ada dua, Mbak Sri. Jadi bisa kita tadi lakukan secara internal, kalau kita sudah terkualifikasi petugasnya dan alat standarnya kita juga miliki yang sudah tertelusur juga, sudah dikalibrasi juga, dan atau dilakukan secara eksternal. Yang eksternal bisa kita kirimkan alatnya ataupun mereka yang datang ke pabrik, tergantung kondisinya, tergantung kondisi si mesin atau si alatnya. Mungkin seperti itu, Mbak Septi. Oke, berarti sudah cukup jelas ya Mas Ansar ya. Jadi kayak dari pertanyaan tadi berarti ya memang kita kondisikan dengan mesin yang kita punya, itu memungkinkan kita kirim keluar atau mungkin kita datangkan si orang kalibrasi eksternalnya ke kita untuk dikalibrasi mesinnya. Oke, yang penting untuk proses kalibrasi dilakukan sesuai dengan waktunya ya Mas Ansar ya. Ya, sesuai periode kalibrasinya, dan tadi garis pentingnya adalah petugasnya sudah terkalibrasi atau badan kalibrasinya sudah terakreditasi dan sesuai rentang periode kalibrasinya. Seperti itu Mbak Septi. Mbak Prima sudah terhubung kembali nih. Kita coba tanya lagi nih kepada Mbak Prima. Pertanyaan nomor 5 mengenai tadi ya, perilisan tadi ya, stabilitas tadi. Oke, silakan Mbak Prima. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya atas gangguan yang tidak nyaman ini. Saya akan bahas kembali. Apakah bisa mendengar suara saya, Mbak Septi? Bisa, Mbak Prima. Dengan jelas, Mbak Prima. Silakan, Mbak Prima. Nah, yang pertama itu, macam-macam perilisan produk seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, ada rutin, validasi, deviasi, dan juga ekspor. Dan juga tadi Bu Mbak Askia menambahkan ada impor. Nah, di sini macam-macam stabilitas itu dibutuhkan untuk produk yang rilis dengan validasi dan juga deviasi. Nah, validasi ini pastilah harus membutuhkan data stabilitas. Nah, data stabilitas di sini, maaf Mbak Septi masih kedengaran? Ya, masih Mbak Prima. Silakan Mbak Prima, dilanjutkan Mbak Prima. Nah, data stabilitas yang dimaksud di sini itu tergantung dari studi masing-masing industri. Mungkin ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, setelah data stabilitasnya keluar, barulah kita akan meriliskan produknya. Jadi, kita bisa menjamin apakah produk kita stabil atau tidak. Baru kita bisa memasarkan produknya. Dan juga kemudian yang kedua itu adalah deviasi. Itu tergantung dari deviasinya seperti apa. Misalnya, kita terdapat perubahan pada proses produksi. Misalnya, waktu missing. Nah, kalau seandainya itu memungkinkan adanya dampak terhadap stabilitas, kita harus mengambil sampel stabilitasnya dan juga kita harus menguji stabilitasnya. Dan kita baru bisa meriliskan produknya jika data stabilitasnya sudah keluar, seperti itu.
Ada yang mau ditambahkan mungkin? Mungkin dari Mas Afik ada yang ditambahkan, Mas Afik? Mungkin mau sedikit menambahkan ya, Ibu Septi ya, gitu terkait stabilitas. Untuk stabilitas itu sendiri itu sebenarnya macam-macam juga ya namanya ya. Mungkin yang biasa familiar di kita itu terkait real time stability gitu kan, dan accelerated stability. Tapi di beberapa pabrik itu juga ada melakukan stability post market. Yang mana itu biasanya pabrik itu mengambil dari pasar langsung untuk produk yang ada di pasaran untuk diuji stabilitasnya, apakah penyimpanan di luar itu sudah oke, dan apakah dengan kondisi penyimpanan di luar yang mungkin dengan aneka ragam ya kondisi di lapangan gitu, apakah masih bisa stabil produk kita gitu. Nah mungkin itu, dan beberapa pabrik mungkin sudah mulai aware terhadap BUD gitu. Dia menguji beyond use date. Jadi berapa lama sih produk sesudah dibuka itu masih stabilnya, itu berapa lama gitu. Misal zero, sesudah dibuka kan nggak mungkin langsung habis kan, satu botol diminum glek gitu kan. Jadi itu berapa lama sih tahan dibukanya gitu. Jadi udah ada beberapa stabilitas yang mungkin tidak hanya sekedar accelerated dan real time saja gitu, yang long time aja gitu. Tambahan saja. Oke, terima kasih Mas Afik untuk tambahan jawabannya. Oke, mungkin kita akan next ya ke pertanyaan berikutnya ya. Kita next pertanyaan nomor 8 dulu kali ya. Nomor 8 pertanyaannya adalah pertanyaan nomor 8 dari Rima Rasida. Saya ingin bertanya mengenai tentang job desk spesifik QA, karena seringkali terjadi kesalahpahaman antara QA dan QC. Terima kasih. Mungkin Mas Afik boleh langsung dijawab, Mas Afik, untuk pertanyaan ini. Silakan Mas Afik. Ya, terima kasih Septi, Ibu Septi. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin memang sering ya ditanyakan, mungkin apabila mungkin saya masih mahasiswa, mungkin juga saya masih bingung gitu ya, terkait QC dan QA bedanya apa sih? Nah, kita telah dulu dari artinya dulu, kita Indonesiakan dulu ya. QC itu adalah pengawasan mutu, yang mana dia mengawasi bagaimana suatu produk itu mutunya terjaga gitu. Jadi dia mengawasi selama proses produksi obat tersebut, dari bahan awal datang, bahan kemas datang, dia menguji terlebih dahulu apakah bahan awal dan bahan kemasnya sesuai dengan COA atau Certificate of Analysis yang diberikan oleh supplier. Jadi kita menguji apakah sudah sesuai dengan yang dijanjikan di COA itu gitu. Jadi memastikan mutunya. Kemudian di QC, di pengawasan mutu itu sendiri, dia kemudian pada saat proses produksi suatu produk berjalan, ada bagian IPC di bagian pengawasan mutu ini, yang mana itu mengawasi masing-masing tahap produksi itu udah sesuai atau belum gitu ya. Dan nanti kemudian pada saat finish produknya atau mungkin pada masing-masing tahap itu ada pengujian mungkin fisika, kimia, mikrobiologi. Jadi QC itu bagian pengawasan mutu itu adalah mengawasi mutu produk. Jadi targetnya itu adalah bagaimana mutu produk itu terjaga. Nah, kita coba ambil contoh lain kita ambil dari QA-nya, dari sisi QA-nya. QA, pemastian mutu. Jadi memastikan selain mutu dari produk, memastikan bahwa segala sesuatunya itu sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, misalnya QA itu tugasnya apa gitu ya. Kalau mau dibandingkan dengan QC itu pada saat bahan baku datang mulai kerjanya gitu kan. Nah, QA itu sebelum itu dia sudah mulai kerjanya, mulai dari kualifikasi mesinnya, mesin ada itu harus terkualifikasi, validasi prosesnya gitu kan. Sebelum itu skala produksi atau apa itu QA sudah melakukan validasi dulu 3 batch sebelumnya gitu kan. Kemudian ada validasi pembersihannya, mesin tersebut harus ada nih bersih, protapnya sudah sesuai nih gitu untuk divalidasi pembersihannya gitu kan. Kemudian nanti pada saat QC selesai melakukan analisa dan produksi sudah selesai proses produksinya, itu nanti QA mereview batch recordnya, apakah kerja QC dan kerja produksi ini sudah sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan yang seharusnya, dengan aturannya, dengan regulasinya gitu. Dan nanti bahkan QA itu juga nanti pada saat produk sudah sampai di pasaran, itu QA juga memastikan nanti apakah nanti ada keluhan, nanti masuknya ke QA. Nanti memastikan bahwa produknya sampai di pasar itu pun hingga ED-nya itu nanti masih berkualitas. Jadi bisa dikatakan QC itu sebagai eksekutor untuk mengawasi
selama proses produk itu diproduksi gitu kan sampai produk itu bermutu, dan QA itu adalah seperti konseptor ya, bisa dikatakan seperti konseptor yang melakukan pemastian dari awal banget sampai produk itu sudah mungkin bisa dikatakan ED gitu ya. Begitu Ibu Septi. Oke, cukup jelas nih jawaban dari Mas Afik ya. Semoga yang bertanya bisa lebih paham untuk perbedaan QA dan QC. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-9 ya. Dari Yuliani, Pak izin bertanya, apakah yang prosedur protokol kesehatan itu mandatorinya harus QA yang buat atau mengesahkan, sedangkan protokol tata cara masuk produksi yang kaitannya dengan hygiene sudah disetujui oleh QA, sedangkan protokol kesehatan pada umumnya lebih pada personil, bukan mutu produk. Oke, ini lebih ke protokol ya, untuk tata cara masuk, untuk hygiene, dan lain-lain. Oke, untuk pertanyaan ini mungkin kita juga minta bantuan dari Mas Afik ya untuk jawab ya. Silahkan Mas Afik. Nah, di tempat saya sendiri gitu ya, dan mungkin di pabrik-pabrik lain itu ada nama bagiannya adalah SHE atau Safety, Health and Environment, atau mungkin bisa Indonesia itu K3 gitu, bagian K3 gitu ya. Nah, kalau di tempat saya itu yang membuat kotak terkait atau protokol kesehatan itu adalah bagian SHE yang mengurus terkait safety, health, dan environment tersebut. Tetapi QA di sini ujung-ujungnya memang dokumen itu pasti akan datang ke QA untuk di review akhir gitu. Jadi semua dokumen baik itu protokol kesehatan atau prosedur masuk produksi atau apa, walaupun mungkin bukan harus QA yang buat gitu kan, atau mungkin departemen-departemen terkait yang buat, tapi nanti ujung-ujungnya protokol atau prosedur tersebut itu ujung-ujungnya akan direview oleh QA untuk mengecek kesesuaiannya dengan regulasi yang ada gitu. Jadi tetap ujung-ujungnya itu nanti QA harus mereview dan mengesahkan dari prosedur tersebut gitu. Jadi nggak harus QA, boleh departemen lain yang terkait, tapi nanti tetap harus direview oleh QA. Mungkin itu jawabannya, Ibu Septi. Oke, jawabannya cukup jelas ya, teman-teman ya. Jadi memang QA lah yang akan mungkin mengesahkan atau menyetujui semua protokol yang dibikin di satu industri farmasi ya, walaupun bukan bagian QA yang membuatnya sendiri. Nih, kita balik lagi ke pertanyaan nomor 6 ya. Jadi kita agak lompat sedikit ya. Kita balik ke pertanyaan nomor 6. Dari Alaris Damanik, mau izin bertanya terkait semisal produk post marketing dari suatu plan, kemudian ada laporan dari masyarakat ataupun temuan oleh badan di lapangan, entah mungkin ada efek samping yang cukup merugikan atau kadar yang TMS atau dan lain-lain terhadap produk tersebut. Nah, di sini yang mau saya tanyakan bagaimana langkah-langkah dari QA dalam menangani masalah terhadap produk tersebut, dimulai dari pengurusan ke badan hingga memasarkan kembali produk yang bersangkutan atau yang bermasalah. Tadi, terima kasih. Oke, untuk ini kayaknya lebih ke bagian ini ya, penarikan obat ya kalau ada masalah di lapangan ya. Nah, mungkin kita balik ke ini lagi ya, Mbak Prima lagi ya. Baiklah, berdasarkan pertanyaan sebelumnya, saya akan klasifikasikan dulu. Yang pertama itu adalah keluhan dari pasien, kemudian sampling dari BPOM. Nah, keluhan dari pasien ini macam-macam kan ya, ada keluhan berupa produknya dan juga ada keluhan berupa yang lebih ke fisiologisnya. Nah, di sini tadi saya baca ada yang tidak berefek gitu ya. Nah, kalau tidak berefek itu macam-macam juga, bisa jadi itu emang fisiologis dari masing-masing pasiennya. Kan fisiologis kita menerima obat itu berbeda-beda ya. Itu nanti kaitannya adalah ke farmakovigilannya. Nah, di sini kalau seandainya ada keluhan dari pasien, langkah yang diambil pasien itu pertama kali adalah harus menyampaikan komplain sesuai dengan alurnya. Misalnya beliau membeli obat dari apotek atau rumah sakit atau klinik, mereka harus memberikan keluhan kepada rumah sakit, apotek atau klinik tersebut. Nah, nantinya akan diteruskan oleh distributor ataupun marketing kepada head office masing-masing industri. Kemudian ke PE-nya, produk eksekutif, dan juga nanti lanjut kepada industrinya. Nah, nanti kita di industri akan melakukan kajian atau investigasi terhadap produk kita. Apakah benar produk kita udah nggak ada efeknya? Nah, nanti kita bandingkan nih dengan return sampel yang kita punya. Jadi kita harus dapat produk komplain dari pasiennya, dan juga kita bandingkan dengan produk return yang ada di pabrik kita sendiri. Nah, nanti kita sesuaikan dengan spesifikasi yang kita punya, apakah masih sesuai atau tidak, seperti itu. Nah,
Kemudian kalau yang terkait penarikan BPOM, misalnya nih masalah NDMA kemarin yang ada cemaran NDMA pada ranitidin yang itu heboh banget ya kemarin. Itu masing-masing industri biasanya melakukan pengujian dulu nih terhadap produknya. Nah, misalnya ada positif, berarti kita harus melakukan voluntary recall. Voluntary recall itu adalah penarikan secara sukarela yang dilakukan oleh sebuah industri. Nah, nanti dari produk yang kita tarik itu kita lakukan pengujian sesuai dengan metode yang tersedia. Kalau untuk NDMA kemarin karena itu kasusnya baru, jadi BPOM mensosialisasikan beberapa pengujian yang dapat dipakai seperti itu. Nah, berdasarkan hasil pengujiannya, jika produk kita itu positif NDMA, berarti kita harus melakukan tindak lanjutnya. Nah, kita harus melakukan penarikan untuk batch tersebut, terkait batch yang positif NDMA, kita harus melakukan penarikan yang pertama, kemudian kita harus melakukan penggantian supplier atau resource dari bahan baku yang terkena dampak cemaran NDMA tersebut. Nah, kemudian setelah itu, kalau seandainya kita udah melakukan pergantian supplier, kita harus melakukan reformulasi terhadap produk kita. Nah, kalau seandainya reformulasinya berhasil, kita lakukan renewal lagi ke BPOM, kita registrasi ulang lagi produk kita dengan bahan baku yang baru. Nah, kemudian setelah ACC dari BPOM, barulah kita bisa melakukan proses produksi, validasi, udah oke 3 batch, sudah ada data stabilitasnya, baru kita bisa ngedarkan ke konsumen dengan syarat kita yakin produk kita tersebut sudah stabil dari stabilitasnya juga dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, Mbak Septi. Lalu Mbak Prima, bagaimana dengan feedback ke pasien, Mbak Prima? Ketika pasien mengeluhkan sesuatu produk kita, terus kita melakukan penarikan dan segala macam seperti yang Mbak Prima sebutkan tadi, bagaimana feedback kita kepada pasien yang bersangkutan? Nah, baiklah, kalau feedback kepada pasien itu mungkin tidak langsung dari pabrik seperti itu ya, tapi lebih ke head office-nya, apakah itu produk eksekutifnya ataupun marketingnya yang bakalan langsung komunikasi dengan pasien ataupun rumah sakit atau apotek tempat produk itu dikomplain. Nah, nantinya akan ada yang namanya jawaban terhadap komplain dari pasien tersebut dan juga akan diberikan penggantian produk yang dikomplain tersebut. Intinya kita di sini memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada pasien tentang produk yang dikomplainkannya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Prima. Itu cukup jelas ya penjelasan dari Mbak Prima ya. Oke. Selamat malam, saya ingin bertanya terkait validasi. Jika kita melakukan kualifikasi dari FAT, SATA, IQ, OQ sudah terpenuhi, namun pada PQ tidak dipenuhi, sudah dilakukan CAPA dan CC, namun tetap tidak menyelesaikan permasalahan. Apakah ada saran reject kualifikasi atau apoteker harus dapat menyelesaikan sampai akhir? Oke, disilahkan Mas Ansar. Oke, terima kasih Mbak Septi. Ya, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya untuk kita malam hari ini dari Asrin. Masih Asrin ya. Asrin tadi sudah beberapa pertanyaan cukup aktif. Terima kasih untuk Asrin. Jadi untuk pertanyaannya adalah terkait kualifikasi kinerja atau PQ yang mungkin tidak memenuhi syarat, sedangkan dari tahapan mulai dari URS, FAT, SAT, IQ dan OQ-nya oke semua, tapi pas PQ-nya tidak oke nih. Nah, gimana langkahnya dari QA? Apakah itu ada saran untuk reject kualifikasi gitu ya? Nah, sebenarnya kembali lagi Mbak Asrin dan teman-teman semua dari PKS namanya, PKS atau perjanjian kerjasama kita dengan si supplier mesin kita. Karena kan kalau kita melakukan FAT, SAT berarti itu kita melakukan pengadaan mesin baru biasanya. Nah, kita balik lagi dari quotation ataupun penawaran, kemudian deal-dealan, pembelian, segala macamnya. Karena kalau kita sudah melakukan IQ, OQ, PQ, itu berarti mesin sudah dibayarkan dan setelah selesai semua PQ-nya itu baru dilunasi biasanya kalau dari perusahaan. Nah, berarti itu kan sudah deal sebenarnya, sudah deal untuk mesin itu kita beli. Nah, kalau seandainya di awal kita berkomitmen dari supplier ataupun pihak ketiga yang manufakturernya ya untuk pembuat mesinnya atau yang melakukan pengadaan mesin kita itu
bahwasanya mereka benar-benar akan mensuplai mesin sesuai dengan yang kita butuhkan tadi, sesuai URS. Tadi kan kita sudah sebelum pembelian mesin, sebelum kita lakukan FAT, SAT, tadi kita kan bikin URS dulu atau SKP kalau di bahasa CPOB-nya, sistem kebutuhan pengguna, atau syarat lah, intinya syarat mesin yang mau kita beli itu kriterianya apa-apa saja, spesifikasinya apa-apa saja. Nah, di situ sudah dijelaskan semua di URS. Kemudian kita sudah bikinkan desain kualifikasinya setelah berdiskusi dengan supplier kita, sudah deal-dealan. Di DQ itu semua disahkan spesifikasi yang kita tawarkan dengan spesifikasi aktual yang diberikan oleh supplier itu seperti apa. Kalau seandainya suppliernya menyanggupi dengan yang namanya spesifikasi yang kita minta, ya harusnya sampai tahap ke kualifikasi kinerja itu harus terpenuhi semua. Nah, kembali lagi ke deal-dealan awalnya lagi, PKS-nya, perjanjian kerjasama seperti apa. Nah, tapi seandainya memang terjadi pas di kualifikasi kinerjanya tidak memenuhi syarat, gimana langkah kita? Nah, ternyata setelah kita investigasi dulu yang tidak memenuhi syarat dari pelaksanaan kualifikasinya itu seperti apa. Misalkan nih mesin cetak tablet lagi, dia performance-nya itu adalah 100.000 tablet per jam akan menghasilkan tablet. Cuman saat kita melakukan kualifikasi kinerja, tadi kan instalasinya sudah oke, operasionalnya sudah oke, pas di kinerjanya dia hanya mampu misalkan 90.000 tablet per jam nih, kurang 10.000 tablet dalam sejam. Kan nggak sesuai tuh sama spesifikasi awal yang sudah kita cantumkan di URS awalnya. Kembali lagi, kita mesin nggak mungkin di-reject. Ya, kalau saya boleh bilang, mesin nggak mungkin di-reject, tapi kita harus komplain ke supplier. Kenapa nih? Saya waktu kualifikasi kinerja tidak memenuhi syarat, harusnya 100.000, kenapa cuma ada 90.000? Kita bisa komplain ke supplier. Nanti komplain kita itu akan ditangani oleh supplier, sama halnya seperti komplain yang disampaikan oleh Mbak Prima tadi, kan konsumen komplain terhadap obat kita. Mereka komplain ke pabrik menyelesaikan. Nah, kita namanya beli mesin, seandainya tidak sesuai, kita bisa komplain ke mereka, komplain ini tidak sesuai. Nah, tindakan dari supplier seperti apa? Apakah supplier nanti akan mengganti mesinnya dengan mesin yang baru? Ya tergantung dari supplier, atau mungkin nanti dari supplier akan melakukan perbaikan gimana caranya spesifikasi yang dipenuhi tadi bisa tercapai, atau bisa juga kemungkinannya dengan setelah diskusi dan investigasi dan ternyata parameter yang kita kualifikasi itu tidak berdampak secara signifikan terhadap mutu produk yang dihasilkan, itu bisa saja diriliskan. Misalkan nih, kita legowo atau menerima nih, kita sudah deal-dealan, sudah dicariin sama suppliernya, nggak bisa Pak, misalkan ternyata mesin kita hanya sanggup 90.000 tablet per jam, nggak sampai 100.000. Nah, kita tergantung kita nih, deal-dealan lagi, kita sudah mau beli, mau nggak kitanya dari tim QA, dan memang itu QA dan manufacturing ya, semua tim menerima spesifikasi yang tadi. Kalau seandainya itu tidak kritikal terhadap mutu dan produk, kalau yang tadi 90.000 tablet berarti kan ke productivity-nya tuh, dan produksi bersedia menggunakan productivity hanya segitu, ya nggak masalah, berarti mesin diluluskan. Nanti kita bikinkan justifikasinya, memang tidak sesuai, ada penyimpangan, tapi kita buatkan justifikasinya, itu mesin masih bisa digunakan dengan parameter-parameter kritikal yang masih memenuhi syarat, namun ada kekurangan dari segi productivity misalkan. Jadi berarti not di produksi, mereka hanya bisa melakukan proses produksi 90.000 tablet per jam. Nah, balik lagi, semuanya kembali ke perjanjian. Kalau dari bagian QA, yang penting dia tidak mempengaruhi mutu secara signifikan dan bisa disjustifikasi, dan resikonya nanti dibikinkan quality risk manajemennya lagi, karena kita pendekatannya balik lagi ya ke quality risk management. Kalau dari CPOB itu tidak berdampak secara major ataupun kritikal, ya itu sah-sah saja untuk dirilis, tidak perlu ada yang namanya reject mesin. Kalau tadi sarannya dari Mbak Asrin, apakah perlu reject mesin? Ya, kalau saya rasa tidak perlu, bisa di-replace, diganti dengan mesin yang baru, atau bisa juga kita terima mesin tersebut dengan justifikasi yang jelas. Mungkin seperti itu Mbak Septi. Oke, terima kasih Mas Ansar sebagai penutup pertanyaan kita sesi ini ya.
Jadi tadi penjelasan Mas Ansar kayaknya udah sangat panjang kali lebar ya untuk pertanyaan ke-10 ini. Dan kita harapannya semua penanya itu jawabannya sudah cukup buat penanya. Mungkin ada saran atau masukan nih, atau misalkan statement terakhir lah, closing statement dari salah satu pemateri kita malam ini atau pada sesi ini. Boleh kepada Mbak Askia kali ya, sebagai yang baru bergabung dari kemarin. Silakan Mbak Askia. Nah, itu sebenarnya saya sangat merasa proud lah dengan antusiasme dari para penanya, dari para peserta yang ikut serta dalam webinar kita gitu. Nah, saya berharap dengan adanya trigger-trigger pertanyaan dari para peserta tadi, nah itu dapat memunculkan rasa penasaran kita, sehingga kita dapat mencari lagi dari berbagai macam referensi yang ada. Nah itu kan sekarang kita zaman digital gini kita mudah kan untuk mencari referensi. Nah itu semoga pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa memancing rasa penasaran kita gitu. Nah terus kemudian berharap semoga selanjutnya para peserta itu juga tetap antusias mengikuti webinar-webinar kita selanjutnya. Karena itu akan banyak episode dan tema-tema menarik lainnya yang dapat kita suguhkan kepada teman-teman semua gitu. Jadi tetap stay tune di YouTube Empire, nanti juga di Telegram Empire, di Instagram Empire, nanti akan diinformasikan lagi tentang kegiatan kita selanjutnya. Begitu Mbak Septi. Oke, terima kasih Mbak Askia. Dan terima kasih juga buat semua pemateri yang sudah mau bergabung pada sesi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di episode 3 Empire Unan Punya Cerita. Dan dengan tema Yuk Kenal Lebih Dekat Apoteker QA. Semoga kedepannya YouTube channel kita atau misalkan webinar kita juga makin berkembang ke depannya ya. Amin. Dan untuk menyaksikan episode-episode berikutnya, untuk webinar setiap hari Sabtu pukul 8 malam. Dan itu silahkan bergabung di informasi yang sudah kita sampaikan di Instagram Empire Unan Official. Dan kemudian jika teman-teman ingin menyaksikan ulang siaran dan webinarnya, bisa di akun YouTube Empire Unan Official juga. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Untuk hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.